Ya gimana sih Pak Prabowo ini ya, malah Indonesia ini akhirnya diberikan tarif 19% oleh Amerika Serikat, sementara Amerika Serikat itu malah mendapatkan 0% tarif dari Indonesia. Lah kok nggak adil banget ya? Nggak good deal dong. Ini Prabowo bisa kerja apa enggak sih? So they're paying 19% and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. Now Indonesia has some great product. Waduh ya, kalau kayak gini ini berarti artinya produk-produk dari Amerika Serikat ini bisa secara bebas masuk ke Indonesia, apalagi dengan tarifnya itu cuman 0%. Karena Indonesia kalau misalkan mau ekspor ke Amerika Serikat ini malah kena 19%. Artinya ada ketidakadilan nih di sini. Dan ini banyak ya, pembahasan-pembahasan ini muncul di sosial media kita, terutama thread ya. Karena kan akhir-akhir ini saya lebih sering mantengin thread ya daripada sosial media lain. Yang marah-marah nih sama pemerintahan Indonesia kalau Pak Prabowo ini nggak jago negosiasi. Kalau Pak Prabowo ini nggak bisa kerja. Kalau Indonesia ini malah dengan adanya tarif ini dirugikan. Nah, bener gak sih kayak gini? Karena ternyata banyak orang yang nggak tahu ya, bahwa orang itu selalu melihat masalahnya itu di depan mata aja. Bahwa Indonesia itu merasa dirugikan karena dikenakan tarif 19%. Bahwa Indonesia itu merasa dirugikan karena Amerika Serikat bisa jualan di Indonesia dengan tarif 0%. Padahal ya kenyataannya nggak gitu ya Pak ya. Karena dibalik tarif 19% yang katamu ini merugikan rakyat Indonesia, ternyata ini adalah bless in disguise Pak. Kok bisa sih? Ya, simak ya video ini sampai selesai. Biar apa? Ya biar nggak gagal paham. Biar pengetahuan kamu ini lebih dalam dan lebih luas. Dan nggak cuman melihat suatu permasalahan itu hanya di permukaan saja. Karena dengan tarif 19% ini, potensi apa sih yang bisa didapat oleh Indonesia? Potensi apa sih yang bisa didapat oleh warganya? Jadi bukan hanya negara Indonesia, tapi warga Indonesia ya. Itu bisa dapat apa sih dengan tarif 19% ini? Ya ini saya pribadi ya merasa heran ya sama pakar-pakar ekonomi kita. Di mana yang beredar di berita-berita nasional. Ya kok bisa ya mengatakan bahwa tarif 19% yang diberikan Amerika Serikat ke Indonesia itu malah merugikan Indonesia. Lah kok bisa? Apalagi ketika Amerika Serikat itu mendapatkan tarif 0% dari Indonesia. Dan sorry to say ya ini ya, kayaknya sih berita nasional kita tuh harus cari pakar-pakar ekonomi yang lebih mengerti makroekonominya di Indonesia dan lebih ngerti 2 langkah 3 langkah ke depan apa sih keuntungan atau apa sih kerugian ekonomi dari tarif 19% ini. Ini untung apa rugi gitu. Karena faktanya ya ini kalian harus ngerti ya bahwa yang kena tarif dari Donald Trump ini bukan hanya negara Indonesia, tapi negara-negara lain di seluruh dunia ini juga kena tarif Pak. Besarannya dari 20% sampai 50%. Contohnya Brasil tuh kena 50%. Sementara ya Brasil tuh negaranya mirip-mirip seperti Indonesia ya. Mirip banget. Itu kena 50%. Jadi yang ada kondisi sekarang, ini semua negara ini lagi berlomba-lomba Pak. Buat gimana caranya mendapatkan tarif Amerika Serikat lebih kecil. Karena apa? Nggak bisa dipungkiri, Amerika Serikat itu pasar bagi seluruh dunia. Dan kalian bisa lihat ya, Singapura itu aja kena 10%. Dan nomor 2-nya itu ada Filipina, itu kena 17%. Nomor 3 siapa? Ya kita, Indonesia, kena 19%. Bahkan Vietnam yang digadang-gadang sebagai surganya investor asing, surganya investor negara barat, negara Amerika Serikat, negara Eropa, itu semuanya berbondong-bondong ke Vietnam. Vietnam aja kena 20%. So, bisa dibilang Indonesia itu adalah negara ketiga dengan tarif yang paling murah. Dan kalau udah kayak gini, ini apa sih yang bisa didapatkan oleh rakyat Indonesia? Ya kita-kita ini, bukan negara ya, tapi kita langsung. Yang selama ini nganggur, yang selama ini kepaksa jadi driver ojek online, yang selama ini jualan UMKM tapi boncos terus. Nah, apa sih keuntungan buat kita semua? Nah, ini simpel sekali ya. Karena kalian harus tahu sih, kenapa Cina itu bisa masuk ke Indonesia. Kenapa sih Cina itu bisa investasi besar-besaran di Indonesia?
Barang yang kamu beli sekarang itu made in China semuanya. Bahkan TKA Cina sendiri ini berbondong-bondong ya kerja di Indonesia. Kok bisa gitu? Kenapa sih? Jawabannya cuma satu, Pak. Bahwa negara China itu negara yang satu-satunya negara yang mau beli produk kotornya Indonesia. Gitu loh. Apalagi jumlah besar ya, terutama tuh di energi, mineral, dan sumber daya alam lainnya. Itu Cina, Pak. Di mana zamannya Amerika Serikat tuh dipimpin ya sama presiden sebelumnya Joe Biden, dan negara-negara Uni Eropa yang konco kentalnya Amerika Serikat, mereka tuh sepakat, Pak, bahwa mereka tuh mau semua barang yang mereka beli atau semua bahan baku buat pabrik mereka itu harus green energy. Jadi harus pro hijau itu. Harus pro sama hijau damai. Ya, kalian tahu ya, hijau damai itu apa ya? Karena faktanya sendiri, hijau damai itu didukung sama mayoritas rakyat Indonesia yang nggak ngerti bahwa hijau damai itu mau menghancurkan Indonesia dari sisi inside. Jadi misalkan kalau ada pertanyaan siapa sih yang menghancurkan ekonomi Indonesia, ya rakyat kita sendiri, ya kita sendiri nih yang malah mendukung hijau damai, mendukung agenda penghijauan Amerika Serikat, agenda penghijauan Uni Eropa. Padahal produksi negara kita sendiri, energi, tambang, dan lain sebagainya itu nggak hijau-hijau amat. Dan ketika semuanya dipaksa menjadi energi hijau, itu nggak seperti membalikkan tangan, Pak. Artinya ada pabrik-pabrik kita, ada produsen-produsen hilirisasi Indonesia yang akan dirugikan gara-gara hijau damai. Nah, jadi gini loh, maksudnya selama ini ya, itu hanya Cina ya yang mau beli energi kotor dari Indonesia. Cuman Cina, Pak. Australia itu kabarnya mau beli energi dari Indonesia, tapi syaratnya Australia tuh minta ke Indonesia buat misahin energi hijau sama energi kotor. Jadi Australia tuh maunya itu beli Indonesia tapi yang green energy aja. Padahal ya seperti yang saya bilang tadi, green energy Indonesia itu bukannya kita nggak punya, tapi kita tuh masih dalam taraf shifting ke sana. Dan sebagian besar energi Indonesia itu masih energi kotor, yang itu kita pakai sehari-hari buat listrik kita, buat kita hidup, biar lampumu tuh nyala gitu loh, Pak. Lawang kita aja, ya sorry tuh saya pribadi itu masih marah-marah kalau PLN mati lampu gitu loh. Pas saya kerja, pas apa-apa, internet mati. Karena mati lampu, internet pasti mati di Indonesia. Itu aja dengan memakai energi kotor, kita aja komplain. Apalagi kita memaksa ya pro sama hijau daun, hijau damai, yang akhirnya membuat kita kekurangan energi malahan. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Ya kita memang lucu ya. Senengnya merugikan diri sendiri malahan. So, dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat yang baru, si Donald Trump ini, yang berbeda dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Joe Biden, yang serba harus pro hijau, ya ini seperti membuka pintu ya, Pak. Membuka pintu lebar ketika Donald Trump itu ngomong soal tambang Indonesia. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high quality copper, which we'll be using. Karena kalau pemerintahan kita ini pintar menyikapi ya omongan Donald Trump, gimana ceritanya investor Amerika Serikat ini bisa masuk di pintu energi kita. Jadi kedepannya ya, kalau Indonesia pintar ya, negara kita pintar buat ngolah kondisi sekarang, kedepannya yang masuk ngolah nikel, yang masuk ngolah tembaga itu bukan Cina lagi. Jadi bukan hanya Cina ya, tapi Amerika Serikat itu juga bisa masuk. Jadi di Indonesia itu nanti ada investor dari Cina, juga ada investor dari Amerika Serikat. Dan menurut kalian, antara Cina sama investor Amerika Serikat itu sebenarnya enak mana sih? Coba kamu sebagai pegawai ya, pegawai swasta ya, kamu enak mana? Kerja under Cina sama kerja under Amerika? Jadi ini peluangnya besar sekali, Pak, terutama di nikel. Karena nikel itu 50% nikel dunia itu dari Indonesia. Dan selama ini yang ngerjain cuma Cina, coba bayangin. Coba kalau Tesla bisa masuk ke Indonesia, nah apa enggak enak? Ya nggak sih? Apakah gaji pegawai-pegawai under perusahaan Cina sama gaji pegawai under perusahaan Amerika Serikat ini besar mana? Untung mana coba? Dan kalian harus tahu ya, yang namanya nikel aja, kita membahas satu sektor aja. Nikel
itu tujuannya nggak hanya bikin HPAL untuk baterai listrik, nggak cuma itu Pak. Nikel itu turunannya itu ada ferronikel yang itu bakal jadi stainless steel atau baja anti karat, dan baja anti karat itu bisa buat banyak industri. Coba bayangin kalau Amerika Serikat itu juga masuk bagian di sana, jadi nggak hanya Cina aja. Coba dipikirkan Pak. Dan itu artinya ya kita sebagai warga Indonesia ini harus pinter-pinter ambil peluang ini. Apa iya kamu mau selamanya jadi driver ojek online? Apakah kamu mau jadi terus pengangguran abadi, ya kan? Karena dengan masuknya investor dari Amerika Serikat ini membuka peluang-peluang kita, ya, buat kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dan yang paling penting, kalau kamu udah tahu ini, kamu mulailah belajar skill bahasa Inggris. Karena ya ini lucu, 80% orang Indonesia ini nggak paham bahasa Inggris. Belajar mulai sekarang. Karena kalau Amerika Serikat ini berhasil ya masuk ke sektor mineral Indonesia dan menjadi investor, itu apa enggak dia jadi whistleblower atau mulut ke mulut ya ke sesama investor Amerika Serikat? Itu udah pasti. Dari pintu masuknya mineral itu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan lainnya. Misalkan perusahaan teknologi. Karena selama ini perusahaan teknologi yang ada di Indonesia itu cuma satu, yaitu Gojek. Gak ada lagi perusahaan teknologi. Padahal perusahaan chip itu bagus kalau ada di Indonesia. Dan Indonesia itu nggak jelek-jelek amat loh soal barang-barang elektronik. Karena memang banyak barang elektronik made in Indonesia. Misalkan Panasonic. Panasonic itu made in Indonesia. Ada lagi handphone seperti brand Advan. Itu kan brand asli Indonesia. Kalau semisal semakin banyak ya investor-investor asing masuk ke Indonesia, bikin produk-produk elektronik, bikin produk chip, bikin produk teknologi, itu saya yakin ya ke depannya dari 19% itu bisa mungkin turun lagi jadi 10%. Karena apa? Toh ya Amerika Serikat butuh negara kita. Amerika Serikat butuh tenaga kerja yang masih mau dibayar murah. Coba bayangin UMR Indonesia itu berapa sih rata-rata? Rata-rata UMR Indonesia itu cuma 3 juta rupiah. Bayangin UMR Amerika Serikat itu paling enggak ya, tukang cuci piring itu mereka bisa dapat 40 juta rupiah per bulan. Jadi sebegitu jauh gapnya ya. Artinya ya pada akhirnya karena negara Indonesia itu menjadi negara nomor 3 termurah yang dapat tarif yaitu 19%, ya menurut saya itu positif. Karena nantinya negara-negara lain itu akan berbondong-bondong ya masuk ke Indonesia. Kalau satu syarat ya, Indonesia itu tidak mau ikut agenda dumping seperti yang dilakukan Cina ke Vietnam. Jadi kalau misalkan barang-barang dari luar negeri mau masuk di Amerika Serikat, itu misalkan harus lewat Indonesia dulu didumping, di repackaging, terus menjadi barang baru, padahal itu buatan negara lain seolah-olah buatan Indonesia. Nah, itu kan sebenarnya secara sisi memang menguntungkan Indonesia dalam jumlah uang, tapi secara investasi ini merugikan ya sebenarnya. Ya lebih baik daripada mereka cuman dumping barang, ya mereka masuk ke Indonesia aja jadi investor, bikin pabrik di sini, bikin barangnya di sini, ya menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, ya kedepannya ya negara kita nggak jadi negara pengangguran lagi. Poinnya di situ Pak. Sekarang pertanyaannya ya, kalau misalkan Amerika Serikat ini valid masuk ya, investornya masuk ke Indonesia, masa iya kamu akan mau selamanya jadi driver online? Apakah kamu mau selamanya jadi pengangguran? Kalau misalkan kamu udah kerja, masa sih kamu nggak mau kerja di perusahaan internasional, apalagi ini internasionalnya Amerika Serikat? Masa nggak mau? Dan ini bukan soal kamu mau pro mana, kamu mau pro Cina, pro Amerika Serikat. Kalau saya bilang sih, saya nggak ada pro-pronan ya. Yang saya pikir sekarang, investor Cina masuk, kita harus welcome. Investor Amerika Serikat masuk, ya kita welcome aja. Ngapain ya? Sorry to say ya, ini yang banyak di tulisan di thread ya, yang mengatakan 19% itu merugikan Indonesia. Ya sorry to say, kamu tuh mikirnya gimana? Bisa 19% merugikan Indonesia. Karena pada intinya tarif itu nggak hanya dikenakan di Indonesia ya, bahkan pro Amerika Serikat aja seperti Jepang, Korea, Uni Eropa itu semua kena tarif yang nilainya itu lebih dari 25%. Ya,
ada yang 30%, ada yang 40%, Korea Selatan berapa tuh 25%. Nah ketika kita dapat persen, masa itu kamu masih bilang rugi? Logikamu di mana, Pak?